Ya, terima kasih. Jadi saya didampingi Kepala Badan Karantina Ikan, Pengenalan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan Perikanan. Nama saya Pak Lestari. Saya didampingi Kepala Pusat Standarisasi Sistem dan Kepatuhan, Bapak Insinyur Teguh Samudro MSc, dan juga Kepala Balai KIPR Tarakan, Pak Umar, dan juga staf. Alhamdulillah kemarin saya sudah berkunjung ke perbatasan gitu ya, perbatasan antara Tarakan yang paling ujung, sebetulnya juga termasuk Kabupaten Nunukan, di Sebatik, dan juga dengan Malaysia. Kenapa saya berkunjung ke Tarakan gitu ya, Nunukan dan juga Pulau Sebatik? Bagi kita sebagai karantina ikan, pengenalan mutu dan keamanan hasil perikanan banyak terkait dengan wilayah-wilayah border juga, wilayah perbatasan. Saya baru kali ini berkunjung ke Kalimantan, wilayah perbatasan, perkembangannya sangat luar biasa, baik sarana maupun prasarana, dan Pulau Sebatik khusus untuk kami di Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai SKPT, Sentra Kelautan Perikanan Terpadu. Saya sampaikan kepada Pak Wakil Bupati kemarin, Pak Bupati, Ibu Bupati Nunukan yang diwakili oleh Kepala Dinas Perikanan, kemudian juga kemarin sempat ada Wakil Wali Kota di Tarakan yang jemput saya, karena Ibu Wali Kota, Bapak Wali Kota baru kemarin malam, tadi malam ketemu kami. Intinya kami dari Kementerian Kelautan Perikanan mendukung upaya-upaya pembangunan perbatasan, apalagi ada Impres 1 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sarana prasarana di wilayah perbatasan, utamanya di Kalimantan Utara ini dari 11 lokasi PLBN perbatasan di pos lintas batas antar negara, ada 4 di Kalimantan Utara. Saya kira penting bagi kita, saya sendiri sebagai kepala badan, untuk memastikan bahwa lalu lintas komoditas bisa kita cegah hama penyakitnya, kita kendalikan, dan juga keamanan hasil perikanannya bisa kita jamin. Mutunya bisa jadi fokus utama kami, karena untuk menjamin mutu tidak mudah, harus ada pengusaha atau mitra mempunyai satu sertifikat gitu ya, pengendalian mutu HACCP, termasuk juga health certificate. Oleh karenanya di Balai Karantina Tarakan ini mempunyai paling tidak 3 wilayah kerja, 1 di Tanjung Selor, 2 di Nunukan, dan 3 Sebatik. Oleh karenanya kami mendorong juga teman-teman di Balai itu tetap untuk menjaga perbatasan. Terima kasih. Terkait ekspor perikanan hasil perikanan Kaltara gimana? Sudah bisa dilakukan atau? Ya, jadi komoditas utama Kaltara ini adalah udang windu yang saya suka sekali karena ini produksi memang asal dari Indonesia, dan ada kepiting, ada bandeng. Dan alhamdulillah dari hasil rekod kami sekitar 1,9 T ya Kak untuk yang tahun 2021, memang agak menurun sedikit untuk 2022 sekitar 1,4 T nilai ekspornya, tetapi tidak perlu ragu kenapa turun kenapa naik, memang ada faktor global dan terutama waktu itu masih pandemi Covid ya. Tapi kami dari pusat selalu mendorong untuk terus meningkat ekspor ke kelautan perikanan Kaltara, karena kami secara nasional pun sudah meningkat sampai tahun ini. Untuk di Kaltara sendiri kan kemarin sempat dikeluhkan soal harga udang secara internasional, katanya memang dari badan sendiri melihat harga hasil perikanan di luar sana memang lagi trennya turun atau gimana? Ya, sebetulnya untuk komoditas perikanan tidak hanya turun harga, tapi banyak yang langka malahan di banyak negara. Contohnya Austria kemarin karena perang Ukraina dan seterusnya malah perlu pasokan ikan dari kita. Menurut saya harga udang ini bisa ada satu standar gitu ya. Meskipun tidak bisa berlaku semua tempat, paling tidak jangan terlalu rendah dari luar. Kalaupun pengusaha di sini ada yang mengirim ke luar, Amerika, Malaysia ya, Pak Umar, kemudian ada beberapa lokasi lain, saya kira harga ini dinamis gitu ya. Dan tidak bisa pada udang di sini 30.000, kemudian di daerah Balikpapan 40.000, tidak. Tergantung pasar juga. Kalau kita bisa 100.000, kalau pasar mau, itu kan pasar bebas dalam artian harga kita tentukan oleh pasar. Jadi ya menurut saya nggak usah terlalu dirisaukan harganya berapa, tapi satu, kita harus tingkatkan ekspor, masyarakat atau petambak harus untung, dan kualitasnya bisa terjaga.
Karena di konstelasi global saat ini tidak hanya sekedar volume produksi ikan yang kita ekspor, tapi lebih sekarang sudah ke arah biosecurity dan biosafety gitu ya. Jadi bagaimana produk kita ini harus kita jaga mutu dan keamanan hasil perikanannya. Harus dicek betul, Pak Kapus SSK punya standar khusus gitu ya. Bagaimana kalau pergi ke luar negeri, checklistnya harus jelas. Dan ini ada satu kerjasama kita dengan mitra, mereka terima produk kita dan kita juga kalaupun impor harus terima produk dari mereka. Sehingga kami sebagai kepala badan mempunyai keinginan agar kita punya win-win solution. Jangan kita cuma ekspor atau mereka impor tapi tidak ada equal mutual gitu ya. Jadi kalau kita ekspor ya mari kita juga menjaga dan mereka juga menjaga kualitas. Sampai saya membawa salah satu kepala balai yang uji standar bagaimana lab kita ini sebetulnya untuk di lingkungan Eropa, lingkungan luar negeri sudah twinning gitu ya, sudah dihargai sebagai lab yang sangat berkualitas, bermutu, baik standar Eropa, sehingga kalau kita mempunyai lab yang bagus, lab di sana bagus, tidak perlu saling uji. Bahkan pengembangan kita khusus untuk ekspor, kita bisa lakukan remote inspection. Jadi tidak perlu datang ke lokasi, bongkar kontainer, buka box dan consignment ya, dibongkar. Tapi kita punya satu metode bagaimana, terutama COVID ya, inspection atau remote inspection, remote jarak jauh bisa menjamin bahwa produk kita juga insya Allah bisa diekspor. Untuk pengawasan sendiri Bu seperti apa untuk produk perikanan dengan adanya PLBN ini? Ya, terima kasih. Jadi kemarin saya dengan Pak Umar, dengan Pak Kapus SSK menghadiri K3 gitu ya, forum K3, komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar lintas kementerian lembaga baik di pusat, instansi vertikal maupun di daerah gitu ya. Jadi ada yang fungsi perbatasan, ada kemarin fungsi kesehatan ikan, bahkan dengan badan karantina pertanian, dari imigrasi, bea cukai. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi bagaimana ini kita di perbatasan harus bersatu padu ya, harus terpadu. Semua kementerian lembaga saya sampai sampaikan bahwa tidak bisa BKIPM menyelesaikan sendiri. Tidak bisa kami PSDKP pengawasan sumber daya kelautan perikanan selesai sendiri. Tapi harus super tim. Tidak ada bea cukai lebih tinggi, kemudian karantina pertanian lebih tinggi, tidak, kita harus satu tim. Oleh karenanya, saya dilaporkan kepala balai, kita melakukan K3 itu forum K3 secara rutin. Nah kemarin alhamdulillah hostnya adalah dari balai sini. Tapi saya kemarin memberikan arahan, kemudian kami sempat diskusi beberapa waktu, termasuk dengan yang mewakili Bupati Nunukan, Kepala Dinas Perikanan, bahwa Pemda pun mendukung. Dan PLBN ini yang saya lihat dan saya dengan mata kepala sendiri sudah sangat bagus. Ini bisa bersaing positif gitu ya dengan tetangga kita di Taiwan, Malaysia. Hanya kurang sarana prasarana Mabelan menurut saya tidak terlalu signifikan, tapi yang penting bagi teman-teman wartawan, pemerintah pusat memberikan perhatian penuh pada perbatasan karena garda depan, kemudian harus kita lihat bahwa kita minimal equal gitu. Jangan sampai yang sini sudah punya listrik bagus, nyala terang benderang, yang kita malah tertinggal. Jadi kita harus dukung pemerintahan Pak Jokowi ini bahwa beliau sangat fokus. Teman-teman kalau penerbangan di mana-mana pasti melihat perbedaan bandara sekarang dan bandara dulu. Saya keliling sampai ke Papua, sampai Merauke dan sebagainya. Saya melihat memang kita sudah pro pada perbatasan garda depan, terutama juga Pulau Kecil Teruang. Karena inilah sarang dalam tanda petik kemungkinan lalu lintas itu bisa masuk secara ilegal.